Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Dwi Nur Laila Fitria dari Sosiologi, yang pada kesempatan hari yang berbahagia ini akan sharing terkait dengan mata kuliah konflik dan rekonsiliasi sosial. Nah, sebelumnya berbicara tentang konflik tentu bukan sesuatu yang asing ya. Konflik ini sudah sangat umum terjadi di sekitar kita, bahkan banyak kita jumpai dan mungkin kita pernah mengalaminya. Konflik dalam garis besar itu bisa diartikan sebagai konflik, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pertentangan, atau juga disebut dengan kata lain yaitu dispute, yang keduanya mengandung makna atau pengertian terkait dengan pertentangan, tetapi adanya perbedaan kepentingan juga di dalamnya di antara kedua belah pihak atau lebih, dan keduanya antara konflik dan dispute ini masih dapat dibedakan. Nah, konflik sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai konflik atau adanya pertikaian, sedangkan dispute dapat diterjemahkan atau dapat diartikan sebagai suatu sengketa, seperti itu. Nah, kemudian para ahli secara garis besar memaknai konflik itu adalah suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia itu berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Pengertian tadi adalah menurut Surjono Sukanto. Sedangkan pengertian lain menurut Karl Marx di sini mengartikan bahwa konflik merupakan hakikat kenyataan sosial di mana konflik itu selalu dan pasti akan kita temui di sekitaran kita sebagai masyarakat atau bagian dari masyarakat sosial. Nah, kemudian Marx di sini menjelaskan bahwa konflik itu bisa terjadi karena adanya pertentangan di antara kelas-kelas atau segmen-segmen yang ada di masyarakat untuk mempertahankan aset-aset yang bernilai seperti sumber daya modal atau kapital, seperti itu. Nah, kemudian konflik ini juga merupakan situasi di mana dua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak dapat berkembang dari sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya mungkin memendam gitu ya perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Seperti itu. Dan dua kata kunci penting yang berkaitan dan berbatasan dengan konflik yaitu disagreement atau bisa dikatakan sebagai ketidaksetujuan, atau incompatible atau sesuatu yang bertentangan, ketidakcocokan atau sulit untuk didamaikan. Nah, dalam cara pandang ilmu sosial, konflik selalu mengandung dua makna, yaitu sebagai sebuah gejala sosial dan sebagai suatu paradigma. Untuk gejala sosial, konflik di sini dijadikan sebagai indikator untuk memahami dinamika yang terjadi atau sedang berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, dua kontribusi konflik terhadap dinamika kehidupan masyarakat yaitu yang pertama bisa atau berfungsi untuk memelihara kondisi harmoni equilibrium dalam dinamika kehidupan masyarakat, dan juga konflik di sini sebenarnya berfungsi sebagai instrumen untuk melahirkan perubahan, termasuk perubahan-perubahan yang bersifat revolusioner seperti itu. Karena dalam masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik pasti akan dipertanyakan dinamika sosialnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentu pasti kita akan menemukan konflik gitu ya, karena masyarakat yang dinamis adalah masyarakat yang bisa melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dengan adanya konflik tersebut. Nah, kemudian teman-teman, masih berbicara berkaitan dengan konflik, ini ada beberapa manifestasi dari konflik atau perwujudan atau bentuk-bentuk dari konflik itu sendiri ya. Yang pertama adalah perselisihan atau kita kenal dengan dispute. Ini adalah suatu yang paling mudah terlihat seperti itu. Dapat berbentuk protes, kemudian tindakan-tindakan indisipliner, misalkan berusaha untuk tidak menaati aturan sebagai bentuk protes atau ketidaksenangan terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, atau mungkin aturan-aturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Kemudian adanya komplain atau keluhan, demonstrasi atau tindakan-tindakan pemblokiran, pemaksaan, dan juga ancaman atau tuntutan-tuntutan lain. Kemudian manifestasi konflik yang kedua yaitu persaingan atau competition. Nah, persaingan yang dimaksudkan di sini adalah persaingan yang tidak sehat,
gitu ya, persaingan yang tidak mengikuti aturan main. Misalkan kita sedang berada dalam kegiatan-kegiatan perlombaan seperti itu ya. Kemudian ada juga sabotase dan inefisiensi atau pengurangan produktivitas gitu ya. Jadi misalkan kita ada dalam ruang lingkup organisasi atau instansi seperti itu, ada pihak-pihak yang sengaja melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurangan produktivitas gitu ya, mengurangi kinerjanya, memperlambat kinerjanya dengan cara mengurangi sesuatu yang sebelumnya sudah terlihat baik tapi mulai dikurangi untuk menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sesuatu dalam organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian, konflik itu sebenarnya bermacam-macam ya. Ada bentuk-bentuk konflik di sini. Kalau berdasarkan sifatnya, ada konflik destruktif, yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang gitu ya. Ada konflik yang muncul karena perasaan benci atau dendam terhadap seseorang atau kelompok terhadap pihak lainnya, sehingga perasaan-perasaan yang tidak senang tadi menimbulkan suatu tindakan-tindakan yang berlebihan, bisa dalam bentuk luapan kebencian gitu ya. Kalau sekarang kita sering dengar atau sering melihat adanya ujaran-ujaran kebencian, demonstrasi, itu karena ada perasaan-perasaan yang tidak senang, berusaha untuk kalau dalam bahasa sekarang itu berusaha untuk mencekal atau menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang negatif seperti itu. Kemudian ada konflik konstruktif, yaitu konflik yang sifatnya itu lebih bersifat fungsional gitu ya. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi satu permasalahan. Nah, konflik konstruktif ini biasanya paling sering muncul dalam ruang lingkup organisasi. Kemudian, kalau dilihat dari sifat atau pelaku yang berkonflik, dari pihak-pihak yang berkonflik itu ada konflik terbuka dan konflik tertutup. Nah, konflik terbuka ini yang memang konfliknya ini diketahui oleh semua pihak dengan harapan ketika konflik ini dimunculkan secara tersirat seperti itu ya, maka konflik ini bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Contohnya kalau dalam ruang lingkup internasional ini kita tahu ada konflik Palestina dan Israel, ada konflik Rusia dan Ukraina, seperti itu ya, konflik yang memang nampak di permukaan dan sengaja ditampilkan dengan harapan ada pihak ketiga atau pihak lain yang berusaha untuk menengahi dan menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian ada juga konflik tertutup yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik seperti itu. Jadi tidak dinampakkan. Nah, kalau dilihat dari konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, ini ada juga beberapa bentuknya, yaitu konflik sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, konflik politik ini juga sering sekali kita jumpai ya ketika sedang masa-masa pemilu kada maupun pemilu presiden. Nah, itu sering sekali terjadi konflik politik, kemudian konflik ekonomi, budaya, dan juga konflik ideologi atau kepentingan. Nah, sedangkan kalau dari cara pengelolaannya, di sini ada konflik interindividu, kemudian ada konflik antar individu dan juga konflik antar kelompok. Nah, kalau konflik interindividu ini erat kaitannya dengan emosi pribadi individu karena mungkin seseorang itu sedang mengalami beban berlebih gitu ya, atau punya ekspektasi yang berlebih tapi ternyata tidak sesuai. Nah, itu bisa menimbulkan kecemasan, kegelisahan, perasaan tidak senang, kebencian dan lain sebagainya. Sementara kalau konflik antar individu adalah konflik yang terjadi antar seseorang dengan satu orang atau lebih yang biasanya menyangkut perbedaan kepentingan, perbedaan selera, dan juga perasaan suka atau tidak suka terhadap orang lain. Jadi antar satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, kemudian konflik antar kelompok gitu ya. Nah, ini konflik yang sangat sudah umum sekali. Ini biasanya akan kita jumpai di masyarakat, yaitu konflik antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, antar satu suku dengan suku yang lainnya. Nah, itu adalah konflik antar kelompok. Nah, berbicara konflik tadi tentu tidak selalu menimbulkan dampak negatif saja, melainkan ada dampak positifnya juga. Yang pertama, konflik di sini dapat meningkatkan kohesivitas dan solidaritas anggota kelompok. Begitu ya, karena dengan adanya konflik maka anggota kelompok itu bisa menilai apa sih kekurangan dari kelompok kita gitu, dan apa yang harus diperbaiki dari kelompok kita, sehingga bisa memberikan perubahan-perubahan tentu ke arah yang lebih baik dan positif. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu bisa memunculkan isu-isu atau harapan-harapan yang terpendam yang menjadi katalisator perubahan sosial. Jadi ada
takarannya gitu ya. Kita bisa melihat sejauh mana sih kita bisa membuat satu perubahan gitu ya dari adanya konflik yang sudah pernah terjadi dalam anggota kelompok tersebut. Kemudian memperjelas norma dan tujuan kelompok. Dan yang terakhir, munculnya pribadi atau mental-mental masyarakat yang tentu saja tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga bisa menjadikan masyarakat lebih dewasa di kehidupan sosialnya. Nah, kalau tadi sudah dampak positif, tentu ada dampak negatifnya ya. Yang pertama yaitu retaknya persatuan kelompok. Hal ini terjadi jika pertentangan dalam anggota kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Kemudian, adanya perubahan kepribadian individu, pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu itu bisa merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Gitu ya, misalkan dalam satu organisasi ada satu individu yang merasa tidak nyaman, merasa tertekan, merasa tidak cocok atau tidak pas dengan aturan yang dibuat, maka itu bisa membuat si individu tersebut tertekan sehingga mentalnya tersiksa, dan biasanya individu-individu seperti itu akan memilih untuk keluar dari anggota kelompoknya. Kemudian yang terakhir, dominasi pihak yang lebih kuat dan takluknya pihak yang lemah sehingga dapat menimbulkan kekuasaan yang otoriter. Ini kalau dalam aktivitas politik ya, atau monopoli kalau dalam situasi atau aktivitas ekonomi. Seperti itu. Nah, yang terakhir, pada hakikatnya konflik ini selalu dimulai dari pikiran kita sendiri gitu ya. Pikiran tentang eksistensi diri sendiri maupun dalam konteks ada bersama orang lain atau kelompok. Nah, dalam diri manusia secara pribadi selalu terjadi konflik ketika kita harus mengambil keputusan atau melakukan atau membuat pilihan-pilihan tertentu. Konflik yang terjadi dalam diri secara pribadi ditandai dengan kegelisahan atau perasaan tidak nyaman ketika harus melakukan atau membuat suatu keputusan, sekalipun sebenarnya itu tidak terkait dengan pihak yang lainnya, seperti itu ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, konflik ini bisa terjadi antar pribadi dengan kelompok, atau antar kelompok. Begitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.